Bagi sebagian besar dari kita, Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalimat ini begitu agung, begitu familiar, tapi seringkali pemahaman kita berhenti di sana. Kita terlalu fokus pada keutamaan pahalanya, tanpa sadar bahwa di balik keagungan itu ada lapisan-lapisan realitas yang jauh lebih dalam. Surah Al-Qadar, meski sangat singkat, sebenarnya adalah sebuah portal menuju pemahaman yang lebih kaya tentang hakikat waktu, takdir, dan kehadiran ilahi. Video ini akan mengungkap 5 wawasan fundamental dari surah Al-Qadar yang akan memperkaya cara pandang kita terhadap malam istimewa ini. Kita akan menggali makna-makna tersembunyi yang akan mengubahnya dari sekadar malam perburuan pahala menjadi sebuah momen konvergensi kosmik yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Berikut adalah penjelasan mengenai surah Al-Qadar berdasarkan ayat per ayat. Ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Para ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kami telah menurunkannya adalah Al-Quran. Penurunan ini terjadi dalam 2 tahap yang berbeda. Penurunan total, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari sisi Allah Azza wa Jalla ke langit dunia, as-sama'ud dunia, pada malam itu. Penurunan bertahap, setelah penurunan total ke langit dunia, Al-Quran kemudian diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama periode 20 atau 23 tahun. Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi, Lailati Mubarakah. Malam ini berada di bulan Ramadan, yang merupakan saat Al-Quran mulai diwahyukan. Ada juga pandangan bahwa wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW dimulai pada Lailatul Qadar. Kata Al-Qadar memiliki 2 makna utama dalam konteks surah ini. Pada malam ini, Allah Azza wa Jalla menetapkan takdir dan urusan tahunan seperti rezeki, ajal, dan hal-hal lain. Ayat 2. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ayat ini berfungsi sebagai pengagungan atau ta'zim terhadap malam tersebut. Dengan menggunakan pertanyaan retoris, Allah Azza wa Jalla menekankan betapa besarnya kedudukan malam ini. Ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ayat ini mengungkapkan nilai ibadah pada malam tersebut yang melampaui waktu yang sangat lama. 1. Beribadah dan beramal soleh pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak mengandung malam tersebut. 1000 bulan setara dengan 83 tahun 4 bulan.
Keutamaan yang sangat besar ini dianggap sebagai penghiburan bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya, karena umur umatnya umumnya lebih pendek dibandingkan umat-umat terdahulu. Keutamaan beribadah yang sangat besar dalam waktu singkat, yaitu 1 malam, memberikan kesempatan untuk meraih ganjaran besar, meskipun usia mereka terbatas. Ayat 4, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amri. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan ruh, Jibril, dengan izin Tuhan mereka, untuk mengatur segala urusan. Ayat ini menjelaskan peristiwa yang terjadi di bumi pada malam kemuliaan. Para malaikat turun, tanazzalu, ke bumi. Mereka turun dalam jumlah yang besar, sehingga mereka memenuhi permukaan bumi. Yang dimaksud dengan ar-ruh adalah Jibril. Jibril disebutkan secara terpisah dari malaikat lainnya untuk mengagungkan dirinya dan menunjukkan kedudukannya yang mulia. Malaikat dan ruh turun dengan izin Tuhan mereka, biidni rabbihim, untuk mengatur segala urusan, yakni min kulli amri. Ini merujuk pada urusan takdir dan ketentuan, rezeki, ajal dan peristiwa yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla untuk tahun yang akan datang. Turunnya malaikat melambangkan perwujudan dari ketentuan-ketentuan ilahi tersebut. Malaikat turun untuk melakukan ibadah dan membantu orang-orang yang beribadah di bumi, serta memberikan salam kepada kaum muslimin. Mereka juga mendoakan kaum muslimin yang taat. Ayat 5. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ayat terakhir ini menjelaskan karakteristik utama malam tersebut. Malam itu adalah kesejahteraan atau salam. Makna salam dapat diinterpretasikan sebagai malam itu murni dari kejahatan dan kerusakan. Salamah min kulli syar. Ini adalah malam yang penuh kedamaian dan ketenangan. Malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang beribadah. Kesejahteraan ini berlangsung sepanjang malam sampai terbit fajar, yakni hatta matla'il fajr. Hal ini menunjukkan bahwa ketenangan, turunnya malaikat, dan nilai ibadah yang agung berlaku sejak terbenamnya matahari hingga fajar menyingsing. Yang agung, mari kita mulai dengan yang pertama. Nilai ibadah yang melampaui usia manusia normal. Inilah keutamaan yang paling kita kenal. Tapi mari kita lihat lebih dekat. Ketika Al-Quran menyatakan malam ini lebih baik dari 1000 bulan, ini bukan sekadar kiasan. Secara harfiah, 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Sebuah rentang waktu yang melampaui usia harapan hidup kebanyakan manusia. Coba bayangkan, 83 tahun ini bukan sekadar penggandaan matematis, melainkan sebuah ekspresi dari rahmat Allah yang tak terhingga. Dia menawarkan sebuah jalan pintas ruhani bagi jiwa kita untuk mencapai kedudukan yang mungkin membutuhkan pengabdian seumur hidup. Ibadah yang kita lakukan hanya dalam beberapa jam di malam itu memiliki keutamaan dan limpahan pahala yang bisa melampaui ibadah di malam-malam biasa selama berpuluh-puluh tahun. Ini adalah penawaran terbaik yang pernah ada. Sebuah kesempatan emas untuk mengisi pundi-pundi amal kita dalam satu malam saja. Jadi, bukan lagi soal berapa banyak rakaat yang kita lakukan, tapi tentang kualitas dan kesadaran kita saat melakukannya di malam yang nilainya melebihi seumur hidup. Wawasan kedua, dan ini yang paling mengubah perspektif, adalah malam penetapan. Saat takdir 1 tahun ke depan dituliskan, salah satu makna utama dari kata Al-Qadar adalah penetapan atau takdir.
Inilah aspek yang sering terlewatkan. Lailatul Qadar bukan hanya malam untuk beribadah, tapi juga malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala urusan untuk 1 tahun ke depan. Pada malam inilah para malaikat turun ke bumi dengan izin Tuhan mereka untuk membawa dan mengatur semua ketetapan. Ketetapan ini mencakup urisan-urisan paling vital dalam hidup kita, mulai dari ajal, rezeki, hingga nasib kita secara umum. Hal ini secara drastis mengubah posisi kita. Kita bukan lagi sekadar pemohon yang pasif, melainkan menjadi partisipan aktif dalam dialog dengan Sang Pencipta. Tepat pada saat lembaran takdir kita untuk setahun ke depan sedang dituliskan. Coba renungkan, saat kita mengangkat tangan dan berdoa di malam itu, doa kita bukan lagi sekadar harapan kosong. Doa kita menjadi sebuah intervensi ruhani pada momen yang paling krusial. Kita berbisik kepada Tuhan di bumi, dan bisikan itu didengar di langit saat pena takdir sedang menulis. Ini adalah kesempatan kita untuk memohon rezeki yang berkah, kesehatan yang baik, kebahagiaan keluarga, dan semua kebaikan lainnya, tepat di hadapan Dewan Direksi Langit. Jadi, malam itu bukan hanya tentang meminta ampunan, tapi juga tentang merancang masa depan kita bersama Allah. Selanjutnya, wawasan ketiga yang mungkin akan mengejutkan Anda, kepadatan spiritual. Ternyata, salah satu makna lain dari kata Al-Qadar adalah penyempitan. Konsep ini mungkin terdengar aneh, kan? Mengapa malam yang penuh berkah justru digambarkan dengan kata sempit? Jawabannya ternyata sangat indah. Bumi terasa sempit bukan karena hal negatif. Justru sebaliknya, bumi menjadi padat karena pada malam itu terjadi turunnya para malaikat dalam jumlah yang sangat besar. Ini bukanlah penyempitan ruang fisik yang membuat kita sesak, melainkan sebuah kepadatan spiritual yang luar biasa positif. Sebuah momen yang begitu syarat dengan rahmat, keagungan, dan energi ilahiyah. Turunnya para malaikat dalam jumlah masif inilah yang menjadi mekanisme ilahiyah, di mana ketetapan-ketetapan takdir dibawa dari langit ke bumi. Ini menciptakan sebuah atmosfer yang begitu padat oleh berkah, sampai-sampai bumi terasa penuh. Bayangkan, kita beribadah dikelilingi oleh jutaan malaikat yang ikut mendoakan kita. Udara di sekitar kita seolah bergetar dengan kehadiran mereka. Itulah makna kesempitan yang penuh rahmat di malam Al-Qadar. Wawasan keempat membawa kita pada satu sosok yang sangat spesial. Kehadiran sang pembawa wahyu, Malaikat Jibril. Coba kita perhatikan baik-baik ayat keempat dari surah Al-Qadar. Pada malam itu, turun para malaikat dan Arar. Al-Quran menyebut Arar secara terpisah dari para malaikat. Siapakah Arar? Ini para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud adalah pemimpin para malaikat, yaitu Malaikat Jibril. Penyebutan Jibril secara khusus ini bukan tanpa alasan. Ini untuk menunjukkan betapa tinggi keutamaan dan kedudukannya. Tapi ada makna yang lebih dalam di baliknya. Jibril adalah malaikat wahyu. Dialah yang menjadi perantara turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kehadirannya yang istimewa setiap tahun pada malam ini adalah sebuah gema simbolis yang sangat kuat dari peristiwa penurunan pertama Al-Quran. Ini seolah menghubungkan setiap Lailatul Qadar yang kita alami kembali ke titik nol turunnya petunjuk ilahi, menegaskan bahwa relevansi wahyu itu abadi dan selalu baru setiap tahunnya. Kehadiran Jibril adalah pengingat bahwa malam itu adalah malam Al-Quran, malam di mana hubungan kita dengan kitab suci ini harus diperbarui dan diperkuat. Dan yang terakhir, wawasan kelima, sebuah jaminan kedamaian absolut hingga pagi. Ayat terakhir dari surah ini memberikan sebuah jaminan ilahi yang menenangkan hati
Malam itu penuh kedamaian sampai terbit fajar. Kata Sal, di sini tidak hanya berarti damai biasa. Ia mencakup makna yang total dan absolut. Ini adalah kondisi kebaikan total dan keamanan mutlak, di mana segala bentuk kejahatan dan gangguan dari iblis ditangguhkan atas perintah ilahi. Bayangkan sebuah malam di mana pintu-pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya, sementara pintu-pintu keburukan ditutup rapat-rapat. Malam di mana alam semesta berada dalam kondisi damai yang sempurna, dan kondisi damai serta penuh berkah ini tidak hanya sesaat, melainkan berlangsung sepanjang malam tanpa jeda, dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Ini adalah hadiah dari Allah, sebuah safe zone spiritual bagi kita untuk beribadah, berdoa, dan merenung dengan tenang tanpa gangguan. Kedamaian ini adalah sebuah anugerah, sebuah pratinjau dari kedamaian surga yang kita dambakan. Jadi, setelah memahami kelima wawasan ini, kita bisa melihat Lailatul Qadar dengan cara yang baru. Ia bukanlah sekadar malam dengan pahala berlipat ganda. Ia adalah sebuah momen konvergensi kosmik, saat di mana tabir antara langit dan bumi menipis hingga ke tingkat tertingginya. Ini memungkinkan seorang hamba untuk berdiri di ruang suci yang dipadati oleh para malaikat, menyaksikan langsung administrasi ilahiyah atas takdirnya sendiri, dan diselimuti oleh kedamaian yang merupakan cita rasa awal dari kedamaian surga. Jika kehidupan ibadah seorang mukmin kita ibaratkan sebagai sebuah lumbung, maka malam Al-Qadar adalah musim panen raya, di mana hasil yang kita peroleh dalam satu malam saja dapat melampaui hasil panen bertahun-tahun. Dengan keagungan yang kini terungkap, pertanyaannya adalah, bagaimana kita akan mempersiapkan jiwa kita untuk menyambut musim panen raya ruhani kita tahun ini? Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesempatan untuk meraih keutamaannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.